Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Arafah. Saya akan menyampaikan tentang materi metodologi studi Islam. Pada bagian pertama, tema yang paling awal adalah kita harus mengetahui tentang pengantar metodologi studi Islam. Apa sih sebenarnya definisi dari metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metodologi, metos, dan logos. Metode artinya adalah cara dan logos artinya ilmu, sehingga metodologi mempunyai arti tentang suatu cara dalam melakukan sesuatu atau ilmu tentang sebuah cara untuk mencapai sesuatu. Sedangkan studi Islam atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamic Studies dan dalam bahasa Arab disebut dengan Dirasat Islamiyah adalah suatu kajian tentang ajaran agama Islam. Dalam hal ini, objek kajiannya berupa teks sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis, dan juga gejala sosial yang muncul yang ditafsirkan berbeda oleh pengikutnya yang dikarenakan oleh perbedaan waktu dan tempat. Misalnya saja, orang yang Muslim hidup di negara Arab itu mempunyai gejala sosial keagamaan Islam berbeda dengan Muslim yang ada di Indonesia. Sehingga tujuan dari adanya metodologi studi Islam yaitu untuk menyediakan alat berpikir ilmiah sehingga didapatkan satu pemahaman Islam yang sistematis dan terstruktur, dan pemahaman terhadap Islam menjadi holistik. Kemudian selanjutnya adalah urgensi dari metodologi studi Islam. Seperti pada tujuannya, urgensinya adalah untuk memahami Islam secara holistik. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan pendekatan ilmiah, dan ketiga, untuk menghindari pemahaman yang sempit dan subjektif. Hal ini agar ajaran Islam itu dapat tetap relevan, adaptif, dan menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi di zaman sekarang. Kemudian signifikansi dari kajian metodologi studi Islam, yaitu umat Islam tidak hanya melihat agama dari sisi ritual ibadahnya saja, ketauhidannya atau fikih saja, tapi bisa secara menyeluruh atau holistik, dan juga membantu untuk menggali kembali kekayaan ilmu dan budaya Islam dari masa lalu hingga masa sekarang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana sejarah pertumbuhan dan juga perkembangan studi Islam di dunia. Pertumbuhan studi Islam itu dimulai pada masa awal datangnya syariat Islam yang berfokus pada hafalan dan pemahaman Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian di masa Khalifah hingga Tabi'in itu sudah mulai terdapat perkembangan ilmu tafsir dan juga hadis, dan terdapat madrasah-madrasah atau Al-Kutab atau sebuah majelis-majelis yang membahas tentang Islam. Nah, pada masa pertengahan itu terjadi zaman keemasan Islam, yaitu pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, di mana Islam itu melebar pembahasannya, dikaitkan juga pada pembahasan filsafat, teologi, dan juga sains-sains kontemporer, misalnya kedokteran, ilmu falak atau perbintangan, dan lain sebagainya. Terus juga muncul aliran pemikiran-pemikiran Islam seperti firqah ataupun kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah, dan lain sebagainya. Pada studi Islam masa itu dilakukan satu penerjemahan besar-besaran oleh cendekiawan Muslim pada sumber-sumber ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani, Persia, atau India. Nah, kemudian di masa modern dan kontemporer saat ini, modernisasi studi Islam itu mulai melakukan perluasan yang lebih lagi, di mana Islam itu bisa dikaji dengan metode-metode ilmiah, sehingga kajian tentang Islam itu menggunakan pendekatan-pendekatan humaniora bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, agama, dan lain sebagainya. Dalam dunia barat, para kaum orientalis barat juga mulai melakukan studi atau kajian tentang Islam. Para kaum sekuler barat itu mempelajari Islam dan juga menggali apa-apa yang kemudian bisa ditentang. Nah, dari sini menjadi sebuah tantangan bagi kita orang Muslim untuk melakukan satu kajian juga dengan pendekatan yang ilmiah terkait dengan bagaimana Islam sesungguhnya. Pusat-pusat studi Islam sejak zaman generasi awal itu dimulai misalnya di Rumah Al-Arqam dan juga Masjid Nabawi, itu digunakan oleh Nabi untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada para sahabat. Kemudian ada juga Al-Kutab dan Madrasah
yang merupakan satu pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada Baitul Hikmah yang ada di Baghdad, sebuah perpustakaan dan pusat ilmu terbesar di zaman dinasti Bani Abbasiyah dan merupakan satu pencapaian terbesar umat Islam dari segi ilmu pengetahuan. Di berbagai negara lainnya ada Madrasah Nizamiyah, ada Universitas Al-Azhar Mesir, ada Madrasah Nasriyah, kemudian yang lain sebagainya pun sudah mulai banyak bermunculan. Nah, di kalangan barat, Islam mulai merambah dalam universitas-universitas yang ada di Eropa. Em, Pada awalnya bermula dari pengaruh filsafat yang dipelopori oleh Ibnu Sina, dan para orang barat itu mulai tertarik untuk mempelajari pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Sehingga kaum orientalis melakukan kajian terhadap Islam dan kemudian masuk ke universitas-universitas barat dengan pendekatan yang multidisipliner. Misalnya di Harvard University dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan tema yang ketiga tentang agama dalam kehidupan manusia. Agama merupakan satu kebutuhan mendasar yang ada pada setiap manusia. Pada fitrahnya, manusia adalah makhluk beragama. Hal ini bisa dijelaskan secara rasional bahwa manusia itu sangat terbatas dalam memahami hal-hal yang bersifat metafisika. Manusia mempunyai sifat rasa ingin tahu atau curiosity yang digunakan untuk mencari tahu hakikat hidup dan kehidupan di dunia ini. Manusia mengetahui bagaimana siang dan malam, pergerakan benda-benda luar angkasa, dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang alam ini memaksa manusia untuk mencari jawaban atas terjadinya kejadian-kejadian itu dan kemudian memunculkan satu pemahaman bahwa terdapat satu entitas yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dan lebih segala-galanya dari manusia. Dan itu adalah Tuhan, dan agama merupakan jalan untuk mencapai Tuhan. Hal ini bisa juga dianalogikan pada situasi ketika manusia mendapatkan suatu musibah atau kesulitan hidup. Manusia selalu meminta pertolongan untuk bisa dibebaskan dari kesulitan itu kepada sesuatu yang lebih maha. Seperti orang yang lebih bisa mengatasi hal itu. Nah, dalam hal kesulitan seperti bencana alam atau yang sangat besar, manusia akhirnya menetapkan satu entitas yang dapat membantu dirinya untuk segala hal. Dalam hal ini adalah Tuhan. Hakikat kehidupan manusia yang berjalan tidak sesuai dengan harapannya memunculkan satu pemahaman bahwa uh, agama itu mampu menuntun seseorang untuk hidup lebih bermakna. Manusia bukan hanya tersusun atas aspek fisik saja, tapi juga psikis. Dan psikis manusia itu harus dipenuhi kesehatannya dengan cara merasa tenang, bahagia. Sedangkan agama mampu membimbing manusia untuk bisa sampai ke sana. Kesimpulannya, kebutuhan manusia adalah satu hal yang mutlak, dan secara pragmatis manusia akan menganut agama karena memberikan banyak manfaat. Agama merupakan satu kebutuhan urgent bagi manusia karena pertama, kesimpulannya adalah memberikan jawaban atas hal-hal yang bersifat metafisika, menjadi sumber moral dan etika hidup, menuntun pada kebaikan dan melarang pada keburukan, serta menjadi penyeimbang fisik dan psikis manusia. Tantangan manusia modern yang beragama di zaman sekarang itu pertama adalah krisis spiritual dan identitas agama, di mana orang modern itu banyak yang tidak mau bertuhan, mengabaikan moral dan nilai, dan bahkan tidak percaya pada agama. Hal ini karena mereka terlalu terjebak dalam alam rasionalitas dan pragmatisme yang abstrak. Kemudian karena pengaruh teknologi dan digital yang memungkinkan dakwah yang memicu intoleransi atau polarisasi suatu ajaran agama. Kemudian terdapat juga tantangan moral dan etika, di mana manusia sudah tidak lagi dihargai sebagai manusia. Banyak terjadi kekerasan, penindasan, pelanggaran HAM. Kemudian adanya modernisasi agama, di mana teks-teks agama itu dilakukan interpretasi, tapi dilakukan dengan penafsiran yang kaku dan ekstrim, sehingga inilah yang menjadi tantangan manusia beragama di era modern. Selanjutnya adalah karakteristik dimensi ajaran agama Islam. Menurut beberapa ahli, dimensi ajaran agama Islam itu dibagi ke dalam 3 dimensi utama. Yang pertama adalah akidah atau keimanan, yaitu menyangkut aspek keyakinan dalam Islam. Misalnya rukun iman, percaya pada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdirnya. Dimensi akidah berfungsi untuk mengikat hati dan menjadi pondasi hidup pemeluk agama Islam.
Dimensi yang kedua adalah dimensi syariah atau praktik atau ibadah dan muamalah. Menyangkut satu aturan-aturan ibadah dan juga tata kehidupan sosial yang berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Dimensi yang ketiga adalah dimensi akhlak atau berkaitan dengan etika dan moral, yaitu menyangkut sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Islami yang berfungsi untuk mengaktualisasikan iman dan ibadah dalam kehidupan nyata. Ketiga dimensi ini tidak bisa dipisahkan, di mana akidah tanpa pengamalan seakan tidak nyata, pengamalan tanpa akhlak menjadi kering, dan akhlak tanpa akidah seperti kehilangan arah. Dalam Islam, karakteristik ajaran agama Islam mempunyai sumber ajaran yang pokok. Yang pertama adalah Al-Quran, yang digunakan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dari awal hingga akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah Al-Sunnah atau hadis yang merupakan perkataan Nabi yang berfungsi untuk kebayan atau penjelas Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah penelitian agama dan juga penelitian keagamaan. Perbedaan mendasar disampaikan oleh salah satu ahli bernama Al-Tomuzar. Beliau mengklasifikasikan bahwa penelitian agama adalah suatu penelitian yang menekankan pada dimensi normatif dari agama. Penelitian agama sasarannya adalah agama sebagai doktrin, ajaran, teks suci, hukum keagamaan, atau konsep teologi. Pendekatannya lebih bersifat tekstual, teologis, dan filosofis untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebenaran ajaran agama itu sendiri. Dalam penelitian agama, biasanya sudah terdapat metodologi penelitiannya sendiri, misalnya seperti dalam metode mengistinbatkan hukum dan ajaran Islam, yaitu dengan menggunakan ilmu usul fikih. Kemudian ada metodologi untuk menilai akurasi dan kekuatan sabda-sabda Nabi dengan menggunakan ilmu mustalahul hadis. Kemudian selanjutnya adalah penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan memusatkan perhatian pada sisi empiris dari kepercayaan. Agama muncul sebagai gejala sosial dan budaya yang dapat diteliti dengan pendekatan-pendekatan rasional empiris ilmiah. Penelitian keagamaan cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang sudah ada yang berkembang di dunia akademisi. Objek yang diteliti berarti adalah praktek, pengalaman, perilaku, dan fenomena keagamaan yang terinterpretasi dalam kehidupan masyarakat. Sasaran penelitian dari penelitian agama bisa dengan melihat naskah-naskah atau filologi, alat-alat ritual keagamaan, benda-benda purbakala agama atau arkeologi, sejarah atau histori agama, kemudian nilai-nilai dan mitos-mitos yang dianut para pemeluk agama, dan lain sebagainya. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan humanitarian seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengerti bagaimana agama ada dan beroperasi dalam kehidupan manusia. Materi selanjutnya adalah Islam dan gagasan universal. Islam dipahami sebagai agama yang universal karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga dengan sesama manusia dan alam semesta. Prinsip universalitas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tanpa batas ras, suku, bangsa, atau budaya. Ajaran Islam hadir dengan membawa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan, dan perdamaian yang diterapkan di setiap zaman dan tempat. Terdapat sebuah istilah universalisme Islam, di mana Islam tidak membeda-bedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, atau derajat. Inti ajaran Islam bukan terletak pada kesukuan atau leluhur, melainkan pada keesaan kepada Tuhan, yang merupakan implikasi sangat penting dari ajaran Tauhid. Hukum Islam juga memberikan jaminan dan perlindungan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, keuniversalan Islam dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, karena bersumber dari Allah dalam bentuk wahyu, kemudian mencakup seluruh aspek kehidupan, berlaku hingga akhir zaman, sesuai fitrah manusia, menghargai akal manusia, menjaga rahmat bagi alam semesta, berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini, dan menjanjikan balasan atau al-jaza. Dalam perjalanannya, Islam muncul berbagai pemahaman dan gerakan-gerakan yang beragam. Misalnya saja pemahaman atau sebuah gerakan fundamentalisme Islam, Islam eksklusif, Islam inklusif,
dan Islamisasi sains. Hal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami hakikat ajaran Islam yang sejati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat berkaitan dengan materi metodologi studi Islam.